Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu sahabatku dimanapun saudaraku berada. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi hari ini. Mari saudaraku kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar saudaraku? Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di pagi hari ini tertulis dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian saudaraku firman Tuhan. Tuhan melalui nabinya Zakaria menyampaikan kepada bangsa Israel untuk hidup di dalam ibadah yang benar. Tuhan berkata kepada bangsa itu, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Tidak ada kompromi dari Tuhan melalui Zakaria untuk melakukan hal yang tidak memikirkan dan tidak memberikan hidup kepada sesama. Tetapi yang benar justru Tuhan menginginkan supaya setiap orang berperan menghidupkan sesamanya dalam hukum yang benar, dalam praktek keadilan yang benar saudara-saudaraku. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah bukan hanya persoalan kegiatan untuk memuji Tuhan, datang ke gereja, melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, di mana praksis kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan tercipta terhadap sesama. Kita bersyukur saudara-saudaraku, bangsa kita ini adalah bangsa yang beragama. Tidak seorang pun yang tidak beragama. Dan kita melihat bagaimana giat peribadahan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di bangsa ini. Hampir setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan melalui gereja. Hampir setiap Jumat ada Jumatan datang untuk beribadah memuji Tuhannya. Dan agama-agama lain melakukan hal yang sama. Bukan hanya di gereja, tetapi di tempat-tempat khusus, di perkantoran, di tempat-tempat terminal, dan di rumah-rumah ibadah dilaksanakan. Sungguh ini menggairahkan kehidupan peribadahan dan kita bersyukur dengan itu saudaraku. Tetapi apakah yang menjadi buah dari ibadah kita? Apakah dengan kesalehan melakukan kegiatan-kegiatan itu yang dikatakan sebagai orang yang beriman? Tidak saudara-saudaraku. Apakah dengan hadir rajin ke gereja itu dikatakan sebagai buah dari ibadah? Bukan saudara-saudaraku. Bukan hanya sebatas ini. Kesalehan yang hanya dibangun di tengah-tengah kegiatan pelayanan, jauh lebih itu yang menjadi tuntutan dari ibadah. Tetapi kesalehan karena pertobatan itu yang harus kita perankan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, melihat keadaan, melihat realitas umat manusia atau kita sebagai bangsa yang melakukan hidup beribadah yang sungguh-sungguh, bukankah seharusnya kehidupan kita sudah kehidupan yang damai? Ya, seharusnya sudah. Bukankah kehidupan kita dalam praksis kehidupan terhadap sesama menunjukkan keadilan, kepedulian, dan kasih sayang terhadap semua orang? Ya, seharusnya itulah yang harus terjadi. Namun realitas, ada banyak orang yang beragama, ada banyak orang yang beribadah, tetapi di dalam kehidupan setiap hari kita melihat kejahatan terus merajalela, ketidakpedulian terus, ketidakadilan tetap selalu ada. Tidak ada rasa empati dan simpati terhadap sesama, sehingga kehidupan semakin menggelisahkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, bila saya mengatakan bahwa saya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang rajin datang beribadah kepada Tuhan, yang harus saya tunjukkan sebenarnya di dalam relasi kehidupan saya bisa membuat keadilan terhadap sesama. Hidup saya menjadi sumber keadilan kepada orang lain. Tidak menindas orang-orang miskin, tidak menindas janda, tidak menindas anak yatim,
dan tidak merancang kejahatan di dalam hati kita terhadap orang lain. Itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan peribadahan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan di mana hidup sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang bermartabat, kita perankan di dalam praksis kehidupan. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita? Saudaraku, bila saudara kita semua mengatakan bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, jangan menindas orang-orang miskin. Jangan menindas janda, orang-orang lemah. Jangan menindas anak-anak yatim piatu. Tetapi berikan keadilan kepada mereka. Berikan empati dan kepedulian kepada mereka. Jangan hanya karena mementingkan diri sendiri, atau hanya mementingkan kekuasaan yang kita miliki, sehingga keadilan itu tidak pernah kita perankan di dalam kehidupan ini. Siapapun kita, terlebih kepada saudara-saudaraku, kepada kita semua yang sekarang dalam peran kekuasaan legislatif, saudaraku, melalui saudara, firman Tuhan ini mengatakan, tunjukkan dan tegakkan keadilan terhadap orang-orang lemah, orang-orang cadang, orang-orang miskin. Karena tindakan untuk peduli terhadap mereka itu diinginkan dan disukai oleh Tuhan. Dan itulah sesungguhnya buah dari iman kita. Kita tidak hanya asik lagi mementingkan diri sendiri, memikirkan apa yang menjadi kepentingan sendiri, mementingkan kekuasaan kita sendiri, tetapi melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada kita di lembaga manapun, apakah itu eksekutif, apakah yudikatif, apakah legislatif, Tuhan memberikan kesempatan itu kepada saudara-saudaraku untuk bertindak adil terhadap semua orang, termasuk kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Peran kita di sana untuk membuat martabat manusia itu menjadi martabat yang harus dihargai, dihormati. Dan kita semua adalah sesama ciptaan. Tidak ada perbedaan apapun sukunya, apapun status sosial kita, apapun jabatan. Kita sama di hadapan Tuhan, saudaraku. Bertindak adillah, berlakulah di dalam hukum yang benar. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terima kasih untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami. Biarlah kami bertindak benar. Biarlah kami bertindak di dalam keadilan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang damai, yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sejahtera masyarakat, sejahtera kota kami, karena peran kami bersama-sama untuk menegakkan keadilan itu kepada semua orang. Berkatilah umat-Mu, berkatilah semua jemaat Tuhan. Biarlah kami menggerakkan potensi keadilan yang ada di dalam diri kami untuk orang lain. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari kejarlah keadilan, lakukanlah keadilan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu, saudaraku.